Saya Kang Hongkian. Dan saya Kang Xinghua mengucapkan kongsi, kongsi, kongsi facai, wan serui. Kongsi facai, wan serui. Kalau kita berpikir feng shui, orang selalu berpikir kekayaan dan kekayaan. Padahal kan feng shui menitik beratkan keserasian, keselarasan, keseimbangan. Kita boleh aja kaya, kita boleh aja sukses, tetapi kita juga perlu sehat, perlu selamat. Dan yang terpenting, kita perlu harmonis. Dia akan menguploadnya nih di pertanyaannya di Sio Monyet nih. Saya bilang kan di video itu, dalam 2 tahun yang lalu, Sio Monyet tuh beruntung terus Suragin. Baru tahun ini, dia ciong, hati-hati. Nah, dia bilang, apa dia sukses? Dia nggak sukses, dia sudah gagal terus dari 2019. 2019 tuh mulai tanggal 5 Februari 2019, itu tahunnya tahun babi Suragin. Kalau waktu itu dia juga menyimak apa yang disampaikan pada video di Sonora FM, dia nggak akan gagal. Kenapa? Karena di saat itu dibilang jangan memulai segala sesuatu pada tahun 2019. Kalau dia memulainya, dia akan bisa berkepanjangan. Walaupun nantinya dia lagi bagus, dia akan mengalami kesusahan. Nah, kalau lagi ciong, jangan memulai segala sesuatu. Saya Mira Hamza yang menemani Anda sampai tuntas di Fancy pukul 20 nanti. Dan nggak mungkin ya kalau saya sendiri kan, saya harus bersama dengan pakarnya. Kita sapa dulu yuk. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragin. Sehat pasti. Oh, selalu Juragin. Selalu always pokoknya. Iyalah, apalagi itu banyak yang akan ditanyakan. iya, apalagi kita mau bicara yang enak-enak nih. Tahu nggak apa? Aduh, makanan. Asik. Kok belum dikirimin, belum sampai loh Pak? Sekarang makanannya udah beralih lagi ke hal yang lain. Okay. Coba bayangin, hebatnya minggu depan ada apa? Kita mulai masuk di hari Senin. Kita patut mengucapkan Selamat Valentine. Oh iya. Iya, kita mau makan, mau makan apa? Coklat. Kemudian malamnya, kenapa? Udah ngerasain coklat, tapi belum Valentine sih. Oh, malamnya adalah malam bulan purnama. Oh. Ya kan? Udah siap-siap nih. Ya, yang enak-enak tuh. Besoknya kita mesti santap. Nah. Apa itu? Kue bulan. Kok kue bulan? Kue bulan bulan ke-8 juga, Gin. Besok nggak apa-apa kali kasih kue bulan. Boleh aja, kapan juga boleh makan, tapi ada yang bikin nggak sih? Oh iya. Tentang bulannya penuh. Bener, wow. Besok, hari Senin besok nih, malamnya itu malam bulan purnama yang pertama, gitu. Di tahun 2020. Iya, orang sering menyebutnya sebagai Yuan Xiaoqie, ya, atau Sang Yuan gitu ya. Pada saat itu banyak yang makan itu Tang Yuan. Tahu nggak apa? Yang bulat-bulat itu kadang-kadang ada isinya kacang gitu, tapi manis gitu, dia punya kuah. Ya, bulat-bulat berwarna-warni. Ya, onde-onde. Kan enak kan? Enak banget. Iya, nah dia bentuknya bulat. Itu bulatnya sama seperti bulatnya lontong cap gome. Oh, saya suka banget loh Pak Kang. Ya. Waktu di Kebun Jeruk ada tuh lontong cap
Iya, itu berarti ada satu ikatan kebersamaan dan panjang-panjang berwarna-warni. Kalau onde-ondenya, kalau lontongnya panjang berarti kita berwarna-warni bersama-sama panjang umur gitu, kompak selalu gitu ya. Nah kalau di dalam lontong cap gome itu kan ada telur tuh, ada ayam, asik kan? Iya. Kalau telur itu melambangkan kan ada embrio. Iya. Iya, selalu ada keberuntungan. Setiap dia netes, selalu ada kelahiran baru dan keberuntungan yang baru, gitu kan? Kuahnya kuah emas, enaknya bukan main, melambangkan kemakmuran kita, gitu kan? Nah, kemudian kalau onde-onde, udah warna-warni, enak, kental, jadi satu kesatuan, harmonis menjadi satu kesatuan. Makanya kalau kita bersatu itu bahagia. Benar banget. Apapun yang sulit bisa kita mudahkan ya kalau kita bersatu. Kita selalu bertoleransi, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang kuning, merah, jadi satu semua tuh. Ya makanya kalau Feng Shui kan mengajarkan kita untuk berkeselarasan. Iya. Nah kalau kita berkeselarasan, kita harus cocok ya, dalam segala hal. Kedudukan kita juga harus mantap, dalam arti rumah kita harus punya posisi yang bagus, selaras, nyaman, kita huni, ada kehangatan, ada homey di dalamnya, toh? Iya, betul. Dan seimbang, nggak berat sebelah, rumah kita oke gitu kan? Makanya kalau kita berpikir Feng Shui, orang selalu berpikir kekayaan dan kekayaan. Padahal kan Feng Shui menitik beratkan keserasian, keselarasan, keseimbangan. Jadi kita kaya ya. enggak, kita boleh aja kaya, kita boleh aja sukses, tetapi kita juga perlu sehat, perlu selamat, dan yang terpenting kita perlu harmonis. Kalau nggak ada harmonis, percuma dong ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita berpikir ya, apa sih itu yang namanya hari Valentine? Katanya sih hari kasih sayang. Kasih sayang. Tapi kan untuk muda-mudi kebanyakan ya. Si cowok kasihin bunga ke si cewek. Iya. Tapi kita nggak boleh lupa loh. Di dalam Feng Shui, ketika saat purnama pertama tiba, itu ada keseimbangan yin yang antara langit dengan bumi. Langit itu yang, bumi itu yin. Kita manusianya yin yang, banyak berkah-berkah yang datang. Nah, oleh sebab itu kita jangan lupa nih untuk selalu berkasih sayang pada keluarga dan terutama pada orang tua. Ya, itu yang penting banget ya. Nah, suami istri yang saling bentrok, tolong deh introspeksi, jangan dilanjutkan tuh bentroknya. Ya, karena kita mau rasa dendam ya Pak. Kita mau memupuk hoki lebih lanjut. Karena pada saat purnama pertama itu, apa sih yang kita mau rayakan? Juga ada festival Tenglong. Lampion, ingat nggak? Lampion kita terbangkan tuh. Artinya apa? Artinya biarlah keburukan kita terbang bersama lampion-lampion tadi dan keberuntungan datang gitu. Sehingga berkah hidup panjang umur menyelimuti kita semua, begitu toh? Iya dong. Nah, jadi nomor satu adalah kita harus hormat pada orang tua dan membuang semua hal-hal yang negatif. Kita patut berintrospeksi, ya. Nah, ada satu lagi tuh. 5 hari kemudian setelah tanggal 15. Kan tanggal 14-nya hari itu, hari Valentine. Tanggal 15-nya cap gome. Tahu nggak sih cap gome itu apa sih kata cap gome itu? Cap gome itu bahasa Hokkien. Cap 10 go 5 gitu. Cap gome malam tanggal 15. Jadi kita menerbangkan tenglung tadi ya, lampion-lampion tadi menandakan untuk membuang keburukan, mengundang kebaikan dan memberikan kasih sayang ya. Nah, di tanggal 20 nih kita mau goreng deh tuh. Apa tuh? Itu kue keranjang. Oh iya, ya kue keranjang itu.
Wah, Nih, kita udah cerita tuh. Jadi sahabat Sonora, kalau kita nggak mau berpanjang lebar, lihatlah cerita kita di tahun lalu. Kenapa kue keranjang itu perlu digoreng? Karena kita perlu menambah langit. Kita diajar untuk selalu menjaga bumi. Jadi jangan berpikir kaya tanpa mempedulikan masa depan anak cucu. Kita merusak alam gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita kembali lagi harus selalu berintrospeksi diri. Begitu juga Gin, makanya minggu depan tuh luar biasa gitu. Urutannya banyak ya untuk dari hari Senin, kemudian tanggal 15-nya sampai ke tanggal 20 ya Pak? Tanggal 20 ya, sebab kita kan ketemu lagi tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Kalau kita tadi cerita tanggal 18, tanggal 20 udah mepet. Nggak sempet untuk nyiapin tuh adonan buat menggoreng kue keranjang. Iya benar. Tiampan ya. Nah juga Gin, ini ada pertanyaan nih. Ya kita lanjut dulu ya. Ya oke, langsung yuk. Ini nih ada si Ine. Ine. Dia bilang Inenya Ine saja deh katanya. Oh gitu. Pada video 2022 hoki optimal harus disiasati maksimal tuh video bilang. Pak Kang, saya sionya anjing gitu. Usianya 41 tahun di tahun 2573 ini. Saya baca di buku peruntungan sepanjang tahun macan air, salah satu solusi feng shui untuk umur saya, umur 41 nih ya. Adalah bagian selatan rumah jangan gelap, nggak boleh temaram deh ya, bahkan harus diusahakan nonstop. Nah, yang dimaksudnya lampunya nih. Jadi nonstopnya tuh cahayanya, lampunya begitu loh. Tetapi dia bilang kamar tidur saya ada di area selatan rumah. Saya kalau tidur harus gelap baru bisa lelap. Nah, kalau dinyalain terus nggak bisa tidur deh. Melang-lang buana pikirannya. Nah, jadi gimana solusinya juga Gin? Kalau udah kayak begitu, mungkin boleh juga kali lampu dimatikan dulu sebentar ya Pak Kang, kalau untuk mau tidur. Saya pikir walaupun selatan itu adalah posisi kamar tidur, masa iya sih seluruhnya itu adalah kamar tidur? Mungkin ada pinggirannya, mungkin ada bagian daripada itu ada di kamar mandi WC-nya di bagian dalam itu kan masih daerah selatan. Nah, mungkin di situ yang kita nyalakan ya. Oh iya. Nah, kalau kemudian cahayanya masih kelihatan nih, masih masuk ke dalam, ya ditutup dulu pakai apa gitu, dipakai gorden atau segala macam supaya ada cahaya yang memecah daerah tersebut gitu. Jadi daerah tersebut selalu hangat. Cobalah dicari lagi. Apabila tidak memungkinkan, apa boleh buat juga. Toh kita juga tidak menghitung apakah posisi tersebut cocok untuk dia kamarnya, dan juga kita nggak tahu kepala keluarganya toh. Jadi solusinya secara garis besar ya seperti itu saja. Nah, saya mau tanya nih juga Gin. Satu hal ya, kalau Juragin saya bilang begini nih. Apa tuh? Juragin, sekarang kan Juragin lagi bawa acara nih. Ya. Sebentar mungkin mau makan ke seberang nih. Entar kalau pergi nyebrang jalan mau ke warteg, bawa payung ya. Nah, kalau saya bilang begitu apa yang saya maksud tuh Juragin? Bawa payung kah? Bawa payung ya. Melihat cuaca. Nah, jadi bakalan hujan dong. Ini ada tadi yang saya bilang nih juga Gin. Ya seolah-olah tadi kan yang saya bilang tuh kan nasihat dong ya. Ya, betul. Tadi ini ada Rosa nih, Rosa P pada video ramalan Sionaga di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora. Dia bilang begini, ini bukan ramalan dia bilang. Apa yang kita sampaikan pada Sionaga tersebut bukan ramalan dia bilang, tetapi nasihat namanya. Betul nggak? Saya sih setuju sama dia. Betul. Memang nasihat yang kita berikan tuh nasihat. Seperti tadi saya bilang, Juragin bawa payung ya, gitu. Ya.
Tapi di dalam nasihat itu kan tersembunyi. Ada satu peramalan bakalan hujan. Kalau melihat cuaca kayak begini, bawa payung ya. Nah, jadi Oke. ketika kita memberikan nasihat, berarti itu adalah sebuah solusi. Nah, artinya ramalan yang kita sampaikan pada YouTube-nya Sonora itu berarti masuk tepat dong ya, sesuai dengan kebutuhan. Ada ramalan dan ada nasihat sebagai sebuah solusi. Iya, betul Pak. Nah, ini pertanyaan pas banget ketika kita juga berbicara Valentine, apalagi berbicara kasih sayang orang tua terhadap anak. Biasa tuh dari kecil, orang tua selalu bilang, kamu belajar ya yang rajin ya. Tujuannya apa? Iya. Itu kan bilang bahwa diantaranya kalau kamu malas, kamu nggak akan bisa berhasil nanti. Itu juga ramalan, diramalkan nanti kamu susah. Iya, betul. Jadi sedikit menasehati ya, Pak Kang. Betul. Jadi kalau ramalan nggak ada jalan keluarnya kan repot juga ya. Ya, jadi entar kamu bakalan jatuh susah ya. Ini tahun bakalan ngambruk ya. Loh, kok cuma dikasih gitu ya? Caranya gimana dong? Nah, caranya kemudian si peramal bilang hubungi saya. Nah, itu paling benar deh. Ngasih tahu solusinya ya. Iya, itu kan sama juga memang mancing pendengar untuk menghubungi kan. Kalau kita kasih langsung ya. Jadi kepada sahabat Sonora coba deh ya saksamai apa yang telah dipublish oleh Radio Sonora ya. Ada 12 ya di sana. Nah, tetapi berkaitan dengan itu ada Denny Cia nih. Dia bertanya pada video show kerbau juga yang diupload oleh Sonora. Mau beli buku dan kalendernya malahan dia. Sudah WA tapi dicuekin. Sonora piye toh? Bukannya dicuekin, didata Pak Kang. Kan ada sekian banyak tuh Pak Kang. Didata satu-satu yang sudah masuk, ditulis namanya, sampai ada berapa nanti pasti akan diinformasikan lagi oleh radio. Oh, pasti dilayani dong ya. Enggak akan dicuekin ya. Oke, saya lanjut. Ya, untuk Denny Cia siap-siap dihubungi atau mungkin sudah dihubungi. Kan dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara loh Pak yang dengar ini acara kita ya. Iyalah, kita lanjut ya. Yo. Ntar kalau saya banyak bicara soal itu dibilang sombong lagi. Ada Wiwin Ahmad. Oke. Pada video ramalan Sio Macan di tahun Macan Air 2022 yang dipublish juga oleh Sonora. Tanggal 8 bulan 10 tahun 1984 masuk unsur apa Pak? Ya saya langsung aja jawab nih pertanyaan-pertanyaan pendek-pendek juga Gin. Ya. Senin tanggal 8 bulan 10 tahun 84 itu Imleknya tanggal 14 bulan 9 tahun 2535. Sionya tikus kayu, usianya 39 tahun berdasarkan usia Imlek. Ada SDR pada video ramalan Sio Macan di tahun Macan Air 2022 juga dipublish oleh Sonora. Dia bertanya begini nih juga Gin. September Sio apa sih? Maaf katanya. September. Iya. Yo, kan ketahuan sionya kalau ketahuan juga tahun lahirnya ya Pak. Benar, ada tanggalnya. Tahun aja juga nggak cukup. Sebab dalam tahun tersebut ada 2 show di awal tahun dan di kan biasanya kan tahun baru Imlek dimulai di Januari atau di Februari. Jadi ada tuh masih sisa show yang tahun lalu gitu ya. Iya, jadi nggak bisa langsung mengetahui sio apa di bulan apa ya Pak. Betul, jadi pada SDR tolong dilengkapi datanya, kita akan jawab kok ya, jangan khawatir. Ada Lani Octavia pada video ramalan Sio Tikus di tahun Macan Air 2022 yang dipublish juga oleh Sonora. Pak, saya lahir tanggal 30 bulan 10 tahun 57. Sio saya apa ya Pak? Lani Octavia lahir pada hari Rabu tanggal 30 1957 itu. Imlek ya tanggal 8 bulan 9 tahun 2508. Ya, sionya ayam api. Ya, disebutnya ayam api. Usia Imleknya 66 tahun. Ada Carlos L.
pada video ramalan Sio Monyet juga dipublish Sonora. Bagaimana mengatasi bila sebelumnya saya sudah melakukan pantangannya? Adakah cara mengatasi supaya kita bisa beruntung di tahun baru ini? Bagaimana Juragin jawabannya? Tantangan? Dia bilang kalau dia udah sebelumnya udah melakukan pantangan, dia bilang. Bagaimana? Bisa nggak tuh menjadi solusi buat keberuntungan di tahun yang baru ini? Bisa banget ya Pak Kang dengan optimisnya. Coba saya ulangi. Bagaimana mengatasi bila sebelumnya saya sudah melakukan pantangannya? Misalnya dia berpantangan di tahun macan, dia melakukan pantangannya di tahun kerbau, ada untungnya enggak? Oh, ya enggak, kan beda ya Pak Kang? Bener, harusnya dilaksanakannya pada tahun di mana dia berpantangan. Ya, jadi pantangannya harus dilaksanakan sesuai pada tahun bersangkutan. Nah, dia ciongnya, misalnya dia ciongnya monyet nih, kan dia ciong di tahun macan. Nah, pantangan-pantangan tadi tentu saja harus disiasati sekarang ini. Jadi tolong untuk Carlos L, apa yang disampaikan pada video di Sonora FM itu diseksamai sekali lagi. Terakhir ada Queen Aprilia. Pada video ramalan Sio Monyet di tahun macan air 2022 yang dipublish Sonora juga. Kesuksesan apa dia bilang? Nah, dia bertanya kesuksesan apa? Gagal terus yang ada dari tahun 2019 dia bilang. Jadi ini dia kesel nih Juragin. Kesuksesan apa dia bilang? Oh, gagal terus dia bilang. Nah, jadi ketika di video misalnya dia kan menguploadnya nih di pertanyaannya di Sio Monyet nih. Saya bilang kan di video itu dalam 2 tahun yang lalu, tahun lalu 2 tahun Sio Monyet tuh beruntung terus Juragin. Baru tahun ini dia ciong, hati-hati. Nah, dia bilang apa dia sukses? Dia nggak sukses, dia sudah gagal terus dari 2019. Nah, sekarang kita mau jawab nih Juragin. 2019, kalau dia betul tuh Sio Monyet, 2019 tuh mulai tanggal 5 Februari 2019 itu tahunnya tahun babi Juragin. Kalau waktu itu dia juga menyimak apa yang disampaikan pada video di Sonora FM, dia nggak akan gagal. Kenapa? Karena di saat itu dibilang jangan memulai segala sesuatu pada tahun 2019. Kalau dia memulainya, dia akan bisa berkepanjangan. Walaupun nantinya dia lagi bagus, dia akan mengalami kesusahan. Nah, kalau lagi ciong, jangan memulai segala sesuatu. Nah, sampai tahun berapa Pak Kang? Tak dulu. Ada hitungan, itu mesti berdasarkan data, ya. Data kelahiran dia apa mesti dihitung tuh Juragin. Ada yang bisa kena 3 tahun. Oh gitu. Kalau 3 tahun berarti dia kenanya nanti 2019, 2020, 2021, karena 2022 dia ciong, nanti 2023 dia baru lepas dari ciongnya nih Juragin. Tapi kalau udah berdasarkan data tanggal kelahiran dan jam kelahiran ternyata dia kena ciongnya 6 tahun atau 9 tahun, jadi berkepanjangan tuh, dia masih tunggu 9 tahun lagi. Apes, makanya kita mesti hati-hati. Makanya saya kembali kepada apa yang tadi dikatakan oleh Rosape, itu nasihat. Nah, nasihat itu penting. Supaya jangan berbuat yang nyerempet bahaya. Pantangan nggak boleh dilanggar, gitu kan? Jangan sampai amsyong pokoknya. Betul. Nah, Pak Kang, kita harus break dulu ke tanda waktu ya Pak Kang. Oke. Nah, sahabat Sonora, kita akan kembali setelah ini.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kembali kepada tadi ya, harus dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan jam kelahiran. Kapan dia bisa bebasnya tuh, Juragan, bisa ketahuan gitu. Ya, nah siasatnya apa? Jadi buat Queen Aprilia, kalau memang berkehendak untuk bertanya soal itu, jangan ragu untuk bertanya langsung ke Radio Sonora gitu ya. Kalau yang pribadi-pribadi langsung aja deh ke nomor berapa ya? Ke 0812-112-9200. Oke. Formatnya? Formatnya ketiknya Feng Shui, kemudian spasi nama, kemudian tanggal lahirnya lengkap dengan jam lahirnya. Lalu apa yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada jamnya susah di raba-rabain. Dan kalau bisa pun dilengkapi dengan apakah Anda itu pria atau wanita. Kadang-kadang nama tuh bisa saru. Kadang-kadang nama bisa sama ya, namanya Ade. Ade bisa perempuan, bisa laki-laki ya Pak kan? Betul banget. Jadi ketiknya Feng Shui, nama bisa dikategorikan atau dalam kurung. Kalau namanya bisa laki-laki atau perempuan, dalam kurung laki atau perempuan. Kemudian tanggal lahirnya lengkap dengan jamnya. Jadi bisa dibaca oleh Pak Kang. Gitu Pak Kang, mau lanjut atau bagaimana? Oh, kita mau menjawab pertanyaan sahabat Sonora yang udah nggak sabaran nunggu kapan dibacain. Bener banget. Sekarang saya akan ke Surabaya dulu Pak Kang. Oke. Ini sudah ada yang namanya Surya. Surya. SURYA di Surabaya. Oke. Tanggal 27 Ya. bulan 4 tahun 56 Ya. jam 16.00. Oke. Kemudian istrinya Lina, LINA. Ya. 10 bulan 12 Ya. tahun 57. Ya. Jamnya 12.16. Oke. Ya. Pertanyaannya, rumah hadap barat, pintu masuk hadap utara, apa cocok Pak Kang? Rumah hadap barat, baratnya berapa? Dia kasih tahu nggak? Enggak, cuman rumahnya hadap barat. Nah, kalau rumahnya hadap barat itu kan bukan pintunya, posisi rumah ya. Tadi karena ada pintunya posisinya beda toh. Nah, kalau posisi dia menghadap barat itu antara 24,7,5 sampai 292,5 derajat, itu segala sesuatu berjalan lambat. Bisnis pun lambat, kecuali bisnis itu cocoknya luar biasa cocok gitu ya. Nah, kemudian kalau baratnya itu ternyata barat laut 292,5 derajat sampai 337,5 derajat. Nah, banyak masalah-masalah beban berat yang harus ditanggung. Nah, itu capek deh, itu harus benar-benar segera pindah gitu. Tetapi walaupun segera pindah karena lagi ciong ya tentu harus bersabar menunggu. Karena juragan Surya ini sioja sio monyet gitu ya. Tahun ini ciong ya Pak? Tahun ini ciong ya. Ciongnya termasuk yang skala berat lagi ya, jadi harus jaga betul-betul, hati-hati ya. Nah, tadi dibilang pintunya menghadap kemana? Kalau pintu masuk hadapnya utara. Hadapnya utara pintu Kalau masuk. rumah hadapnya barat. Nah, dia mengatur pintunya benar. Jangan-jangan ini memang diatur feng shui, tetapi cuma mengatur posisi pintu.
nah itu nggak cukup. Jadi kalau cuma itu berarti dia cuma mengatur 10-15% aja lah. Ya, kemudian ada lagi yang ditanyakan? Udah, hanya itu. Oke. Lanjut ya Pak Kang. Oke. Randi, R-A-N-D-Y. Randi, laki ya? Ya, laki-laki Randi. Oke. Tanggal 3 bulan 7 tahun 85. Iya. Jamnya 13.40. 13.40. Ya. Yang ditanyakan, oh iya, istri Veronica. Siapa? S-E-I, Veronica. S-E-I V-E-I-R-O-N-I-C-A. Veronica. Oke. Tanggal lahir istrinya 18 bulan 6 Bulan tahun 88. Iya. Jam 7.45 pagi. 7.45 ya. Oke. Nah, pekerjaan apa yang cocok? Kalau sekarang saya jualannya alat tulis dan plastik, Pak. Apakah ini sudah cocok? Kemudian, kalau rumah cocoknya hadapnya kemana ya, Pak? Dan kepala ranjang itu cocoknya juga ke arah yang mana? Oke. Bidang bisnisnya termasuk yang cocok. Boleh dibilang sangat cocok gitu ya. Jadi mestinya maju pesat. Terus kemudian rumahnya dia harus menghadap ke timur, ke barat daya, timur laut. Andai kata bukan, tentu itu akan menjadi penghambat keberhasilannya gitu. Ya. Nah, kalau ranjang hadap kemana, saya tidak bisa kasih jawaban karena nggak bisa parsial. Saya beberapa kali kan jawab ya, mengatur ranjang, kamar, posisi meja kerja misalnya, itu nggak bisa kita bilang kamu harus hadap kemana gitu. Karena nanti setelah dihadapkan ke sana, ada banyak hal yang bersifat misalnya justru menghajar, misalnya menjadi orang istilahnya panah-panah beracun di sekitarnya, karena kita tidak melihat keseluruhan, hanya parsial belaka. Yang paling penting ketika kita menata ranjang itu yang penting tidak boleh tidak bersandar pada dinding, harus bersandar, dan kedua harus bisa melihat pintu masuk pada diagonal yang terjauh, dan ketiga jangan tegak lurus dengan jalan raya. Nah, jalan raya yang dimaksudkan di sini adalah yang di mana pintu utama berada. Misalnya kalau dia rumahnya adalah hook, maka yang namanya pintu utama nggak ada dua dong, cuma satu. Ya, jadi tidak boleh yang ke arah pintu utama. Oke. Berarti cuma itu aja ya Pak Kang? Iya, kan semua yang ditanya udah dijawab. Oke. Satu lagi yang sudah masuk ada Ibu Cecilia Lahardi. S-E-S-I-L-L-I-A. Cecilia Lahardi. Oke. DY. Oke. Lahardinya DY. Lahirnya tanggal 20 bulan 6 Iya. tahun 93. Iya. Jam 10 pagi. Oke. Suami saya sionya kelinci, menikahnya tanggal 14 bulan 2 tahun 2020. Saya nggak catat karena nggak ada guna, karena kalau itu, data suaminya nggak ada, bagaimana saya bisa tahu? Oke, sip. Saya menikah di tahun tikus, ciong ke suami, dan kami membuka usaha di tahun ciong. Gimana mengatasinya Pak Kang? Nggak bisa jawab ya, karena nggak ada data suaminya juga. Suaminya namanya Derrick, double R, baru muncul nih Pak Kang. Iya. Derrick, D-E-R-R-I-C-K. Iya. Lahirnya tanggal 19 bulan 5 Tanggal 19 bulan 5 tahun 87. tahun 87. Jam 5.30 pagi. 5.30 pagi. Dia menikah tanggal
14 Februari Valentine nih Pak Kang. 14 Februari 2020. Iya, dia ngejar Valentine ini ya. Kalian menikahnya di situ ya. Nah, dia menikah di tahun tikus ya. Saya dan suami ciong 6 tahun katanya nih Pak Kang. Betul, ciongnya ciong berat ya. Cara berpikirnya juga berbeda. Jodohnya pas-pasan, cukup ya lumayan lah ya. Yang penting asal temperamen bisa dijaga, keras kepala bisa dijaga, aman. Sepanjang itu bisa dijaga, aman, nggak ada masalah ya. Nah sekarang tentu saja ini akan menghambat ke segala hal, segala aspek ya, termasuk bisnis itu akan keganggu. Nah oleh sebab itu dia harus membuat satu kias ya. Kias ini artinya dia melakukan seolah-olah pernikahan kembali sesuai dengan kepercayaannya gitu ya. Kapan itu bisa dilakukan? Tahun ini bisa, tahun lalu jauh lebih bagus gitu ya. Nah kalau dia mau betul-betul bagus, dia bisa melaksanakannya pada tahun ini, kemudian mengulanginya pada tahun naga 2 tahun kemudian gitu ya. Nah tanggalnya tanggal berapa tentu saja ini perlu dihitung dan makan waktu. Jadi dia bisa minta tolong kepada seorang yang bisa menghitungnya, atau dia bisa melihat kepada tanggal daripada kalender yang saya buat. Nanti setelah dia menghitung, dia tanyakan lagi tanggal sekian ini oke apa enggak gitu. Karena kalau saya yang menghitung ini makan waktu sangat lama ya. Tetapi satu hal tadi tolong diingat, yang penting kalau temperamentalnya bisa ditanggulangi dan keras kepalanya juga, maka nggak ada masalah walaupun keduanya ini memang ciongnya termasuk yang besar, namun ikatan jodohnya masih termasuk dapat diandalkan walaupun keduanya itu memang cara berpikirnya berbeda. Kalau yang satu bilang ke kiri, yang satu selalu maunya ke kanan gitu. Nah nanti setelah dia melakukan pernikahan, pemberkatan ulang kembali, maka lambat laun kesamaan cara berpikir itu akan bertumbuh. Iya, jadi itu caranya. Oke, berarti harus menikah kembali. Iya, ya Pak Kang? dengan orang yang sama. Iya. Dan Diulang di tahun ini boleh? Tahun ini lumayan cukup pas-pasan gitu, tapi tidak bisa mengangkat bagus betul-betul untuk segala sesuatunya termasuk kepada bisnis. Nanti pengulangannya pada tahun naga ya, apalagi kalau kemudian dia melakukannya juga pada tahun kambing, itu akan betul-betul mengangkat gitu ya. Oke lah, terima kasih ya Pak Kang dan Ibu Cecilia yang sudah ikutan gabung. Kita break lagi ya Pak Kang. Oke. Pak Kang istirahat sebentar, minum-minum dulu. Saya akan memberikan kepada Anda informasi satu lagi khusus untuk Anda. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Ya sahabat Sonora, lanjut kembali di Feng Shui untuk malam hari ini ya. Saya Mira Hamzah masih terus menemani bersama Pak Kang Honggyang yang masih setia loh untuk menjawab semua WA Anda. Mudah-mudahan sih waktunya cukup ya Pak Kang. Iya. Ini kita lanjut lagi ya Pak Kang. Oke. Yuk, saat ini kita akan terbang ke Pontianak. Ada Lim Bun Hui. Lim Bun Hui, lelaki perempuan? Lahirnya tanggal... Tadi lelaki perempuan nih? Laki-laki. Laki-laki. Nah, Lim Bun Hui laki-laki karena di bawahnya dia tulis istri. Jadi saya Sebab saya juga ada kenalan namanya Lim Bun Hui juga, kebetulan sama itu perempuan. Oh, perempuan? Iya. Namanya sama, Lim Bun Hui. Betul. Bisnis ya, oke. Yang di Pontianak laki-laki seorang suami nih Pak Kang. Iya. Tanggal 24 April. 24 April. Tahun 81. Tahun 81. Pukul 4.30 pagi. Pukul 4.30 pagi, ya. Istrinya Lim Xiao Ching. Lim Xiao Ching. Tanggal 2 bulan 1 Tanggal 2 bulan 1 tahun 90. tahun 90. Jamnya 8.45 juga pagi. 8.45 pagi. Rumah saya hadap timur. Kenapa sih akhir-akhir ini kami sering cekcok Pak Kang? Apakah hadap rumah sudah cocok? Usaha yang cocok untuk kita berdua? Rumah tidak cocok, ya. Rumahnya tidak cocok. Oke. Dia padahal sio ayam dengan sio ular nih, ya. Kecocokannya juga cukup bagus gitu ya. Nah, apa tadi dia bilang masalahnya apa? Akhir-akhir ini kami sering cekcok Pak Kang. Sering cekcok mestinya enggak gitu ya. Tapi memang rumahnya enggak cocok gitu. Rumah hadap timurnya nggak cocok ya? Enggak cocok, tapi ada juga orang yang rumahnya udah cocok ribut juga. Iya. Nah, misalnya kenapa tuh? Misalnya yang secara umum nih ya, atap rumah kiri makanan jomplang. Apalagi zaman sekarang kan banyak rumah-rumah yang atapnya aneh-aneh kan, kiri makanan nggak imbang kan? Iya, ya. Nah kemudian yang paling sering saya ketemu itu yang aneh juragan malahan. Setelah dirubah segala macam, enggak menanggulangi masalah. Kemudian jadi kita curiga kan, kita periksa satu-satu. Ternyata juga ketemu itu apa kusen pintu itu nggak boleh dipasang terbalik juga gitu. Oh, terbalik gimana Pak Kang? Nah, Emang udah jelas itu belum? itu ya pernah kita bahas di acara kita ini berapa kali, bahkan sudah pernah saya gambarkan tuh ya, dikasih contoh, dikasih serut. Jadi saya selalu bilang kepada klien-klien saya ketika pesan ya sama yang buat apa itu kusen, tolong bilang serat kayu jangan dipasang terbalik, karena kayu itu harus dipasang sesuai dengan dia tumbuh, sesuai pohonnya juga jadi ada bagian akar di bawah, bagian yang dahan-dahan tuh di atas juga Oh, maksudnya itu. Iya, nah Nggak semuanya tahu ya Pak Kang? Nah, kalau tukang-tukang kayu zaman dulu di Juragin semua tahu, dan mereka pasang nggak akan terbalik karena mereka tahu itu, ya. Tetapi kalau sekarang kan pabrik yang bikin. Iya betul. Jadi main pasang-pasang aja. Iya. Pasang. Nah, tetapi ketika kita mau pasang tuh Juragin, itu bagian belakang kusen itu kan ada coakan, ada buat apa namanya tuh besi-besi buat angkur, buat masang ke tembok. Ya itu belakangnya itu nggak beraturan, itu kasar. Nah itu diserut ke atas. Ya kalau dia jalannya nggak lancar itu berarti terbalik. Oh gitu. Ya, nah itu yang seringkali ganggu. Ya malahan kalau kayu disambung terbalik pada kuda-kuda atap rumah itu sangat berbahaya juga Bagusnya zaman sekarang ini atap rumah tuh banyak kan pakai baja ringan, nggak lagi pakai kayu. Iya, iya betul. Ya? Ambil yang simple.
Iya, kalau dia pakai kayu, dia salah nyambung untuk 3 kayu juga, Gin. Itu fatalis. Itu makanya ya boleh percaya boleh enggak, orang-orang zaman dulu selalu membuat ritual di bagian atap rumah untuk menghindari gangguan-gangguan semacam itu juga, Gin. Ya, jadi kalau dia banyak ribut ya, kita lihat di sini. Memang kalau dari komposisi yang namanya Bunhui ini keras kepala. Maunya dia benar sendiri gitu. Kepala keluarga ya. Iya, ya. Tetapi kemudian Xiao Qingnya juga gampang ketoel gitu, ya. Dan orangnya baik memang. Nah, ini yang bisa bikin benturan gitu. Dan lakinya walaupun dia keras, dia diam. Bininya merepet gitu. Ini hal-hal yang harus ditanggulangi, ya. Jadi boleh dibilang Bunhui ini jangan lagi sering pakai baju warna putih gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak kemana-mana, banyakan di rumah, kebanyakan kan orang pakai kaos tuh ya. Iya. Kaos oblong, kaos kutang, itu kan putih tuh. Makin bikin Bunhui keras kepala. Nah, buat istri banyak kan pakai baju warna merah gitu kan, kuning, coklat. Nah, ini harus dikurangi gitu supaya jangan temperamennya juga naik gitu ya. Nah, tetapi hal-hal yang tadi saya sampaikan juga patut menjadi kajian. Karena apa? Karena posisi rumah memang nggak cocok dan itu menghambat kemajuan dalam bidang keuangan ya dan rezeki tentunya. Nah, hal-hal kesalahan yang tadi yang sifatnya umum juga seyogianya menjadi pemeriksaan. Ada nggak masalah seperti itu misalnya gitu ya? Atau di rumah jangan-jangan kompor sama air saling berhadapan, itu juga Pengaruh ya. pengaruh ya. Nah, ada lagi yang lebih berbahaya juga, Gin. Kalau di dalam kamar tidur kita ada kamar mandi WC nih. Kamar mandi WC-nya connecting, tapi bukan dengan kamar lain, dengan ruangan keluarga misalnya. Nah, itu juga. Oh, ternyata banyak ya yang segi-segi yang nggak sempat diperhatikan. Makanya disinilah kita nanya sama Pak Kang, modelnya begitu. Ya, jadi ya, jadi kalau memang selama ini bisnis juga mengalami masalah, ya boleh dipikirkan untuk pindah rumah juga gitu ya. Tahun ini buat di Bunhui pindah rumah nggak ada masalah. Tahun depan yang nggak boleh. Tahun ini? Tahun ini nggak ada masalah. Oke. Nilai keberuntungan saya di tahun 2022 sangat rendah. Apakah boleh pindah rumah, buka usaha? Nah, ini tadi udah dibahas. Kalau buka usaha, Pak? Buka usaha nggak ada masalah ya. Yang penting hati-hati karena jumlah keberuntungannya rendah. Ya, jadi kalau keberuntungan rendah, yang penting ekspansi yang terlaluan jangan. Percaya orang jangan. Memberikan kredit berlebihan, memberikan piutang berlebihan, apalagi tanpa kontrol jangan gitu. Berbaik hati tapi mikir juga gitu ya Pak. Iya, kadang-kadang kita berbaik hati buat orang lain kan tanggapannya bisa berbeda. Betul banget. Oke, berarti untuk Lim Bunhui dan juga Lim Xiao Qing, kalau tahun ini sebaiknya jangan pindah rumah tapi buka usaha oke, gitu ya Pak kan? Pindah rumah juga boleh. Oh, pindah rumah juga nggak boleh. ada masalah, tahun depan yang nggak boleh. Oh iya, tahun depan yang nggak boleh ya, salah sampai di sini. Jadi tahun ini boleh pindah rumah dan buka usaha. Usahanya apa aja? Usahanya banyak dia di bidang unsur kayu oke, di bidang unsur tanah lebih cocok lagi gitu ya. Berarti sudah oke semuanya. Wah, saya mau baca lagi WA, tapi sudah tinggal sedikit lagi kita harus close ke tanda waktu Pak Kang. Mungkin ini aja deh Pak Kang, informasi nasihat untuk mereka-mereka yang tahun ini masih bingung untuk peruntungan atau mungkin nasihat yang bagus-bagusnya Pak Kang. Iya, begini juga Gin. Emang ada satu hal yang kadang-kadang menggelitik ya. Seringkali saya memeriksa masalah klien. Segala sesuatu udah bagus.
tetapi kenapa ya masih ada ganjalan gitu. Jadi ketika kita atur, kok dia bisa berkembang, tetapi masih banyak ganjalan hambatan. Ya. Ada dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, yang paling bisa menghambat adalah kalau kita kualat sama orang tua juga gitu. Oke. Ya, saya bahkan pernah meminta tolong karena anaknya udah bersedia nih minta maaf pada orang tua. Kemudian orang tuanya tuh rupanya udah enak banget sama si anak. Keterlaluannya udah berlebihan. Banget, udah dibunuh-bunuh. Iya, sampai saya yang minta tolong untuk mencabut tuh perkataan jelek. Karena kalau orang tua udah jatuh kata, Betul. udah susah itu juga gitu. Oh, udah urusannya langsung ke atas soal kalau udah kata-kata orang tua ya Pak. Nah, yang kedua adalah masalah pernikahan. Seperti tadi itu, yang bertanya soal pernikahan. Dia keliru. Itu gangguannya besar. Apalagi kalau perbedaan usia itu sampai 6 tahun macam tadi itu ya. Dia sio yang berseberangan, hitungannya beda 6 tahun walaupun dia berbeda 18 tahun misalnya. Nah, untuk hal-hal semacam ini, orang tua zaman dulu nggak kasih untuk nikah loh sebetulnya juga gitu. Oke. Ya, karena banyak kejadian sebelum pernikahan dilangsungkan ada hal-hal yang mengenaskan gitu. Itu seringkali terjadi. Tapi sebetulnya enggak juga gitu. Kalau kita mampu menghitungnya gitu. Ada yang cocok seperti tadi. Ternyata dia tuh jodohnya tuh oke. Jadi kalau saya ditanya oleh orang tuanya, boleh nggak tuh si Anu sama si Ade tadi menikah? Boleh gitu. Ya, karena dia cocok. Cara berpikirnya juga cocok. Tapi bagaimana pelaksananya? Nah, ini yang harus dipedulikan, harus dicari tahu. Kapan waktu selarasnya dan apa-apa saja yang jadi pantangan yang tidak boleh dilanggar begitu. Dan pastinya doa restu orang tua ya Pak kan. Nah, itu sih jangan diomong lagi. Harus. Pak Kang, terima kasih banyak loh untuk ngobrol-ngobrolnya. Susah nih waktunya 1 jam mesti berjam-jam ya Pak Kang kita. Terima kasih banget. Sama-sama juga Gin. Ya, sukses selalu. Lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam Pak Kang.